Halo semuanya, welcome to Penunjuk ID. Ruang kecil tempat kita ngobrol jujur soal hubungan, pernikahan, dan realita cinta di balik highlight Instagram. Jumpa lagi bareng aku Clara. Episode kali ini tuh spesial banget guys, karena kita kedatangan pasangan yang ceritanya dimulai dari hal sederhana, yaitu random DM di Instagram. Dari stranger, kemudian jadi teman cerita, dan sekarang jadi teman pulang deh. Udah penasaran siapa dan gimana kisahnya? Yuk kita gali ceritanya. Welcome to Penunjuk ID, Ferin dan Kojimi. Halo, apa kabar nih? Hai Ko, baik ya. Oke, aku kenalin dulu ya. Ferin ini salah satu rekan MUA aku yang juga kali ini spesial banget karena Ferin ngajak Kojimi, suaminya, untuk bisa ikutan hadir di Penunjuk ID sebagai narasumber. Dan thank you so much ya kalian udah mau ngisi podcast kita hari ini. Oke, boleh cerita nggak gimana sih awalnya kalian bisa kenalan gitu? Dulu tuh awalnya tuh main aplikasi lain sih sebenarnya. Oh, main Ada aplikasi. mungkin kalau pernah dengar namanya Secret. Oh, secret. Nah, Secret itu tuh jadi kayak Kayak kita tuh nggak tahu Tinder. iya, Bukan, anonim. bukan. Oh, Jadi kita bukan. chat sama orang anonim sebenarnya. Oh, Kayaknya kayak ASFM gitu kali ya. Nggak tahu ya, tapi model-model Pada kayak zaman anonim itu lah. lah dulu kan pas SMA ada sih. oh tahun berapa itu kalau boleh tahu? Kok aku 2000, kayaknya udah nggak tahu nih 2015. musim-musimnya. Udah lama banget. 2015 2015 pokoknya 2015 ya. sempet chat sama orang lah di sana lah. Ah, I Nah, see. setelah ditelusuri ternyata nih dia ini best friend-nya Sherin gitu. Oh jadi awalnya kenalannya itu Bukan sama Sama orang temennya lain. Ferin. Terus Iya. dikenalin ke Ferin gitu Bukan. ternyata. Oh enggak. Setelah lihat IG-nya ketemu lah, lihat ada dia foto berempat, salah satunya si Ferin. Oh malah Roommate tertariknya Iya. dengan yang lain Iya, ya. benar. Oke, Akhirnya dari oke. situ ya udah, akhirnya ya mostly kan orang kan kebanyakan ID itu IG sama Line itu sama kan. Akhirnya chat lah Line-nya dia. Gitu. Berarti ID Line-nya. line. Ngobrol pertama itu dari line ya Line, berarti. sebenarnya dari Line. Tapi maksudnya karena bisa lihat aku dari mana kan IG. Iya. Ah, iya, Kalau iya. nggak ada IG kan nggak tahu. Iya, nggak tahu. Intinya sih gitu. I see. Nah, berarti kan dari line ini Ferin nggak kenal nih munculnya kan? Karena kan nggak ada, iya. Kalau dari Instagram kan bisa lihat mutual friend-nya. Kalau dari line kan nggak ada. Terus kenapa kamu mau bales gitu? Ini kan random stranger, niat dia apa gitu kan? Iya. Kenapa bisa mau bales Nah, gitu? karena salah satu yang bikin aku balas karena pertanyaan dia beda dari yang lain. Orang kan, jadi pada saat itu ada Apa beberapa tuh? cowok yang chat aku juga Oh, selain oke. dia. Asik. Terus habis itu Sama-sama banyak penggemarnya nih ya. nah yang ngechat ini nih beda. Yang lain kan nanya, "Hai Ferin, boleh kenalan nggak?" gitu. Kalau dia beda. Dia gini, "Hai Ferin, lu temennya ini ya?" Jadi pasti kepancing buat balas dong. Iya nggak? Karena pertanyaannya beda, bukan boleh kenalan nggak, tapi lu temennya ini bukannya, lu ini ya gitu. Kayak jadi kan kita kayak Oh, pengen ada nanya, temen emang lu yang sama siapa? nih gitu Iya. ya. Jadi pasti aku tanya balik dong, oh ini emang lu kenal atau temen lu gitu loh. Dari situlah start dari conversationnya dari situ yang membuat kepancing untuk bertanya lagi. Oh, berarti kan Gitu. Ferin banyak nih ditanya di chat sama orang. Yang kamu bales cuman Kojimi doang? Yang lain Atau ada yang yang nggak lain aku bales, ada yang aku bales tapi kayak gone lah. Maksudnya aku nggak mau respon nggak gimana notice gitu gitu loh. ya? Karena ya siapa lu Iya, gitu ya? yang berlanjut cuma dia. Wah, terus apa yang buat kamu lanjut mau ngobrol lagi nih setelah tahu? Maksudnya kan nggak ada temen yang sama. Emang pertama berasa sih stranger banget ya, chat Iya. sama orang yang nggak dikenal, terus kayak tapi kok obrolannya seru juga gitu. Karena pas chattingan tuh kayak connect aja gitu loh, maksudnya dari kalimatnya, pertanyaannya, terus kayak pembahasannya agak berkualitas lah. Oh, Kayak lebih ada bibit apa sih, maksudnya kayak bicaranya tuh lebih enak gitu. Terus habis itu kan karena banyak topik yang diomongin, lama-lama chatnya tuh dari pendek, lama-lama panjang udah kayak khotbah. Saking panjangnya. Jadi kayak panjang juga ujung-ujungnya lama-lama call gitu kan. Dari situlah berlanjut. I see. Berarti udah dapet chemistry-nya ya dari mulai Betul. chattingan aja ya. Oke, kan berarti kalian pertamanya itu dari chatnya ya, yang sekedar basa-basi lah ya istilahnya. Nah, terus dari mana nih mulai sadar kalau ini nih udah chat mulai serius? Dari Kojimi dulu deh.
Kenapa memilih Ferry nih yang lebih diseriusin? Karena kan tadi banyak nih ceritanya nge-DM-nya nih. Ya sama sih, chemistry udah dapat aja sih. Paling Gitu klop loh. sama Ferin gitu ya. Lagian kan juga ini kan berproses ya. Jadi sebenarnya kalau gue ngechat pertama tuh 22 Desember 2015 harusnya. Inget detailnya. Pas Ketemu- hari ibu baru tuh ya. Ketemu pertama 11 Februari 2016. Ingat loh. Nah, Itu ngajakin ketemuan karena udah mulai merasa. karena kan udah chemistry, udah teleponan. Chattingan oke, udah iya, nyambung. Januari, Februari. 2 Udah ada bulan lah. Almost 2 bulan lah. Ini karena 2 bulan kayaknya Nah, perlu ketemu face to face Iya. gitu kali ya. Butuh. jadi ketemu pertama, ya ketemu juga cuma sejam doang sih, bukan dating gimana juga gitu. Cuman mau ketemu, oh ternyata lu ini, ya udah gitu. Cuma sekedar ketemu doang. Oh, tapi itu belum ada chemistry yang Oh, gue enggak, mau coba. ngajakin dia serius nih. Belum, Belum dong berarti ya. belum. Nah, Ketemu mulai dulu. Belum. ketemu Kan dulu. Kalau Tahu udah dulu. chat kan pengen lihat dong orang. Iya, gimana kan gitu. cuma bisa Oke, video guys. call kan. Dulu video call gak sih? Zaman Dulu video belum call, kali. belum ya? Belum kayaknya. Belum ya kayaknya. Kayaknya telepon Ya belum ya, doang. teleponan doang ya kayaknya. Kayaknya teleponan. Iya, chatting, teleponan, habis itu udah kan mau ngeliat dulu lah. Iya, tampak aslinya gimana kan. Iya, karena ya udah dari situ kan baru lanjut lagi gitu. Mulai seriusnya tuh berarti sekitar udah 6 bulan, 7 Enggak. bulan gitu kali ya. Pacaran 8 Atau- Mei ya. 8 Mei 16. Itu kan Februari. Mm-mm. Mulai serius nggak bulan ketiga? Maret. Oh, setelah ketemuan terus dari situ Maret. baru mulai Intinya udah 9 sama-sama Maret. mulai merasa lebih nyaman 8. lagi gitu kan. 9 atau 8 Maret 8, gitu. 8 Maret. Jadi ada almost sebulan lah. Itu kan Ya, 11 8 Februari. Maret udah Ya. sama-sama tahu lah, sama-sama suka lah. Nah, cuman ya udah jalanin dulu deh. Akhirnya baru dia bilang ya udah lanjutin serius 8 Mei. Jadi 16 dia gitu. udah ngomong mau ajak serius tapi aku belum approve gitu. Menunggu Iya. waktu TTM dan- berarti? Atau Ya, enggak? HTS-an HTS lah. Oh, HTS. Iya, HTS lah. Karena aku masih kayak coba apa namanya uji kesabaran kali ya. Dites dulu Iya, ya. Karena juga gak ada mutual sih, masalahnya gitu sih. Kan ada foto Eh, benar-benar. ngomong, lu Oh, ngomong iya. pakai ini. Jadi kan uji kesabaran dulu kali ya. Oke, pas kalian lagi pertama kali ketemu itu kan biasa ada first impression. Nah, kalau first impression kalian gimana nih pas pertama kali ketemu? Dari Ferin dulu deh, gantian. Apa ya? Pikir dulu. Mikir dulu, ya udah aku Jimmy dulu juga boleh. Biasa-biasa aja sih sejujurnya sih. Oh, biasa Iya, aja. Biasa-biasa aja Kan sih. lu bilang nggak- gue lepek. Iya, kayak lepek bener sih. Rambutnya lepek bener. Enggak, padahal itu karena belahan poni. Iya. Ngangkat. Kan lu bilang kan waktu tuh. Iya, Enggak, dulu rambutnya belahan lepek poni bener. itu tuh agak samping. Jadi kayak gini. Padahal waktu ketemu dia baru keramas. Terus dia bilang kok agak beda sama foto. Berarti dia bilang kok agak lepek. Padahal itu gue sengaja udah keramas, hair dryeran, udah make upan. Pas udah pacaran dia ngomong dulu pas first impression ketemunya kayak lepek. kayak nggak mandi gitu ya, nggak seger gitu. Ya, sebenarnya ini PDKT terlama juga sih ya sebenarnya. Biasa sih kan bentar kan, seharusnya sebulan kan jadi gitu. Cuma kan ya ini 5,5 bulan. Ya masa kan udah pasti tahu lah ya. Gitu loh, jalanin hubungannya gimana gitu. Ternyata cocok-cocok aja ya sudah. Dijalankan sih. Yang penting dapet chemistry-nya ya, nggak cuma dari Benar. penampilan luar aja. Karena percuma sih mau PDKT selama apapun kalau Nggak nggak klop. dijalanin, nggak pacaran nggak akan tahu sih real. Karena menurut gua namanya pacaran pertama, setahun pertama lah yang kita bilangnya cobaan Yang selalu ada sih. kelihatan Benar. semua lah ibaratnya gitu ya. Sejujurnya kita pacaran kan lama ya, 5,5 tahunan lah ya. Karena Tapi itu kan, iya ya. setahun pertama itu sih yang paling banyak cobaan sih sebenarnya. Oh, Gitu loh. cobaan kayak gimana tuh contohnya? Ya pasti adalah ketidakcocokan lah ya. Berantem-berantem kecil Ketidakcocokan, gitu. iya. Hal kecil nggak jelas. Karena ya. kebetulan kita berdua kan dominan. Hmm, Kita berdua nih sama-sama orang dominan soalnya. sama-sama orang merah ya. Keras kepala dua-duanya. Oh, Iya. Iya. Jadi sampai sekarang Dua-dua sama. ya sampai Jadi sekarang sering lah ya. berdebat, Iya, gitu. debat gitu. Kayak Tom and Jerry. semua mau jadi yang kepalanya ya Iya. dua-duanya. Betul, ya. betul. Terus gimana cara mengatasinya itu nih? Salah satu ada yang ngalah atau gimana solusi kalian? Soalnya nggak mungkin kan dalam satu rumah tangga dua-duanya nih mau jadi pemimpin gitu. Nggak ada yang ngalah sih kayaknya. Oh, nggak ada yang ngalah? Ngalah. Lu ngalah? Enggak kali. Mana ada yang ngalah? Mikir dulu. Lupa ya. Enggak lah. Tapi intinya pokoknya kayak Ya tapi lihat mana yang biasa. kalau gua karena tipe orang terlalu berlogis sih.
harus logis sih. Jadi ngelakuin sesuatu apapun itu harus sesuai logika sih. Harus ada alasan yang mendasari itu ya. Kalau emang masuk Benar, akal ya kita terima benar. masukan dari Heeh. istri gitu. Jadi nggak, bukan yang kayak kata orang. Jadi sejujurnya gue nggak peduli sih, even mau Kata orang gini, kata iya orang gitu, gue gak peduli lah. iya kayak misalnya mau katakanlah ke dokter anak, ada dokternya ngomong anak dulu kan kayak anak gue bilang kurang berat badan segala macam, gue nggak peduli juga sih sejujurnya ya. Meskipun mungkin semua orang bakal membantai ini nanti di YouTube lo nih. Ya bang ini kan beratnya harus cukup segala macam, gue nggak peduli juga gitu. Yang penting harus sesuai logika gue ya kan. Ini anak gue sehat segala macam. Ya gue merasa gizinya gue sudah memberikan gizi yang cukup buat gue ya oke gitu loh. Dia harus sesuai logika. Kalau nggak masuk mau apapun itu pasti gue akan menentang itu sih. Gitu. Oke, ini kan kalian nikah udah cukup lama ya, di berapa tadi? 5,5 tahun. Nikah enggak, pacaran Oh, 5,5 Oh, pacaran tahun. 5,5, nikah Nikah 4 tahun. 4 tahun. Nah, itu kalian ada pernah merasa bangga nggak sih sama pasangan kalian dan dalam hal apa selama 4 tahun menikah ini? Kan kalau misalnya masih pacaran pasti ada dong bangganya gitu kan. Nah, begitu udah nikah karena mungkin kan waktunya udah lama juga kan dari pacaran terus ke nikah. Pernah ada merasa bangga nggak? Ya sejujurnya sih dulu ya sebelum married sih gue juga udah bilang tadi ya, sebenarnya gue lebih suka sejujurnya ya dulu ya gue lebih suka kalau punya istri ya ibu rumah tangga aja lah, karena gue yakin gue bisa memenuhi semua kebutuhan itu sih. Cuman ya dia ini kan tipe memang dari gue, kenapa gue PDKT gue suka sama cewek ini, maksudnya si Ferin lah ya, gue lebih suka Ferin ya karena dia tipe orang yang suka pekerja keras sih, gue sukanya gitu loh. Maksudnya dari zaman dia kuliah udah tahu dia ikut organisasi, masih zamannya dia kerjaan apa, pop up ya, pop up dia ada lah, jualan-jualan ada lah ya, ada contohnya kayak nggak ada ya. Oh, Dia kalian satu kampus nih? dia UPH, gue BINUS, jauh kan, Oh, out beda. of nowhere ini jadinya. Oke. Iya, jadi dia masih suka pekerja keras, terus nanti ada kayak nganggur dikit bikin usaha bunga gitu loh. Jadi pekerja keras sih. Dan Workaholic ya, workaholic. Ferin. Dan sampai sekarang sih ya bangganya sekarang ya ibaratnya dia bisa menjadi ibu yang baik buat anak gua, terus juga ya dia bisa inilah mempunyai experience lain lah ya. Kebanyakan kan kalau ya sorry tuh saya ya, maksudnya kalau kebanyakan ibu rumah tangga mungkin kan ya kita ngomong secara experience di luar kan nggak ada. Kan nggak ada sih, kurang lah ya, kurang Kalau ini gitu loh. balance Kalau gitu ini ya. minimal, karena kalau misalnya andai kata eh, contoh suami doang yang kerja, mungkin kan ya kebanyakan cerita suaminya mungkin ya kerjaan kantornya seperti ini, dia main sama temennya seperti ini gitu loh. Jadi mungkin istrinya akan kurang experience menurut gue ya gitu loh. Dalam sosialisasi lah ya khususnya gitu loh. Yang membuat gue bangga ya itu sih. Ya dia masih ibaratnya meskipun menjadi ibu dia tetap bisa bekerja keras lah. Ya meskipun duitnya nggak ke gue ya gitu, duitnya nggak sendiri ya, gitu. Duit istri, Iya. iya. Duit suami untuk Iya. istri. Ya, tapi yang penting dia punya experience di luar lah gitu loh, itu yang gue suka sih. Oke, kalau dari Ferin gimana nih? Kalau dari aku, dia sih sebenarnya dari dulu sampai sekarang sama-sama pekerja keras. Karena dari awal kenal dia tuh tipe yang kayaknya mau berusaha gitu loh. Mau perjuangin sesuatu. Kayak gue kalau punya target tahun ini gue harus punya tabungan sekian, harus gitu kan. Apapun caranya gue harus capai. Jadi kayak emang enggak sih, maksudnya dia mau usahakan apapun yang penting bisa tercapai gitu loh, gimana pun caranya, yang penting halal lah ya. Nah terus Prinsip hidupnya kuat berarti ya, ya. jadi maksudnya tuh kayak berprinsip dan suka apa ya, lebih fokus sama satu kerjaan ini sih gitu. Jadi dari dulu dia ngomongnya dari waktu pacaran, gue harus punya ini, gue harus punya ini, gue pengen itu tuh kayaknya semua tuh puji Tuhan tuh sesuai Diwujudin target gitu. ya dan terwujud karena hasil kerja keras dia lah gitu. Jadi apa yang diomongin itu dibuktikan, nggak Betul, cuman betul. Nggak diomongan cuman ngomong aja doang, gitu gue ya, kayaknya tapi ada actionnya. ya betul. Gue kayak ngomong misalnya tahun depan kita harus bisa ke sini nih, kita harus ini itu gitu kan. Maksudnya kadang kan ada yang ngasal-ngasal ngomong ya. Maksudnya ya pengen dulu lah gitu pasti kan. Cuman sama dia sih semuanya sesuai dengan plan lah. Gitu. Ada nggak sih hal kecil yang selalu bikin kalian tertawa bareng di rumah? Gibain orang lah. Itu pasti lah itu. Ya yang konyol-konyol sih sebenarnya. Nggak ada yang gimana. Cuman kadang atau kalau kayak misalnya anak
anak kita berbuat sesuatu yang Iya. di luar dugaan. Kita kan suka happy juga ya, maksudnya apa ya? Oh dia bisa kayak gini loh, padahal nggak ada yang Jadi kita ngajarin ngakak gitu. juga, iya gitu. Jadi Tapi karena sih, ada yang anak ya. sekarang emang yang Lebih ke anak sih. iya, iya. Kalau sekarang ya. Iya, kalau Dulu sih sekarang kayaknya iya. mungkin lebih ke Konyol. konyol-konyol orang ketiga, maksudnya di luar kita gitu. Iya iya. Kalau Ya, sekarang kebanyakan lebih ke anak konyol sih. anak sih. Berarti kalian tidak humoris dari awalnya. Kadang kan ada suami yang suka Bukan. iseng gitu Betul, loh, betul, kayak betul, bikin tahu. jokes yang jokes bapak-bapak gitu kan. Bukan. Enggak sih. Kalau enggak kalau ya. kita enggak yang tipe suka Iya. ngejokes. Tipe yang Jadi, serius nih ya. Kalau ngejokes jadi jayus kayaknya. Iya. Oke, next. Nah, biasa kan namanya dalam sebuah hubungan nggak mungkin terus-terusan lancar gitu. Pasti kan ada berantem-berantem kecilnya. Nah, biasanya kalau kalian berantem itu, siapa yang duluan minta maaf? Nggak ada yang Nggak minta ada. maaf. Ah, nggak ada yang minta Iya, maaf? Enggak ada. Wah, menarik. Jadi ini Jadi nggak ada gimana yang minta tuh? maaf. Misalnya malam ini berantem. Enggak ada yang minta maaf. Besok Iya. anggap aja udah enggak ada. Iya. Anggap Iya. aja udah lupa. Tinggal tidur biasanya. Tidur Oh. aja besok ngomong Kecuali lagi. kalau siang ya udah malam nggak ada yang ngomong apa-apa juga sih, anak udah tidur ya udah tinggal tidur aja, besok udah Paling dia Besok ngajak udah ngomong baik duluan. lagi. Iya. Karena aku masih jual mahal. Terus kalau masih jual mahal gitu ada Enggak. treatnya nggak Iya, diapain? Enggak. Dia cuma ngajak ngomong aja. Maksudnya kayak kalau cowok kan lebih Ngapain bodo ya, amat gitu kan. kayak anggapnya nggak ada apa-apa udah. Iya. Karena dua-duanya dominan, jadi nggak ada yang mau minta maaf Nggak ya. ada. Sih, ya. Enggak ada. Semua pokoknya Dia gue pura-pura. punya benar gitu Iya. pendapat Gua gue gitu. pura-pura lupa aja. Tapi pernah nuntut nggak? Dari Ferin pernah Enggak. nuntut nggak? Nggak Lu pernah. minta maaf dong Enggak, gitu. enggak pernah. Enggak, Jadi, emang udah tahu. Karena udah tahu sama-sama belajar hubungan ini emang kayak gini, ya udah kita maklumi aja. Iya. Iya, dari Jimmy pun nggak menuntut untuk Ferin minta maaf karena kan Enggak. kamu dominan nih, Nah. pengennya kayak ya lu Enggak cewek sih. ngalah dong sama cowok gitu. Enggak sih, emang kita pala batu dua-duanya mau gimana ya? Sama-sama udah tahu ya udah Iya. mentoleransi hal tersebut. Nah, tapi nih misalkan hal tersebut terulang lagi gitu suatu saat, entah kapan 10 tahun lagi atau kayak nggak usah jauh-jauh deh dari seminggu kemudian, misalkan hal remeh gitu ya, minta tolong buang sampah gitu misalkan yang ada di kamar, tapi dilakuin lagi gitu kan, kadang kita merasa kesel gitu kan kalau pasangan kita nggak ngelakuin. Nah itu gimana kalau terulang lagi kayak gitu? Tinggal lagi, tidur lagi, Tidur lagi. mau apa lagi. Tetap bakal Jadi gitu sih. tinggal tidur, jadi berulang aja terus. Iya, setiap ada masalah udah gitu. Tapi apa nggak capek gitu? Kan Iya. jarang. Kalau berulang. Jarang soalnya. Karena kan Oh, kita bukan jarang. tipenya ini sih. Karena Jarang, jarang. tipe gue tuh bukan apa ya, pemendam sih, bukan tipe begitu. Jadi biasa kalau ada yang nggak suka langsung Ah. ngomong to the point. Jadi kalau bisa Ah. berantem yang kayak gitu nggak ngomong, berarti tuh berantemnya cukup lumayan gitu. Mm-mm. Tapi tuh jarang terjadi, maksudnya mungkin beberapa Mm-mm. bulan sekali ya. Jadi Iya. nggak bukannya frekuensi Iya sering. Jadi kalaupun berulang bukannya kayak kita bosen ributnya begini mulu gitu. Yang penting meledak. Kalau gue tipenya harus meledak sih, ledakin sih. Saat Iya, itu. Mau lo betul. sakit hati gue gak Makanya peduli kalau soalnya. ngomong teriak gitu. Pokoknya Tapi gak langsung. peduli. Iya, yang penting kelar. Yang penting Betul. kelar, jangan dipendem. Kan banyak orang tipe gitu pendem. Habis itu nanti sekali meledak, Tuh gak suka ini Iya. enggak. kan langsung meledak Saat itu gitu juga ya. langsung Iya. diledakin bomnya ya. Iya. Betul. Jadi Ferin juga nggak- gitu, diledakin saat itu juga atau? sama lah. Oh berarti adu bacot dulu dong nih Iya, istilahnya pas pasti, saat itu. pasti. Itu kalau misalnya pagi nih udah mulai ada cekcok, ya udah. selama hari itu berarti kalian Ya diam-diaman aja. Diam-diaman literally aja. iya Kan diam-diaman. besok lagi, balik lagi. Iya, tapi gitu. paling sering terjadi malam. Oh, Jadi karena nggak udah bisa. capek gitu ya Iya, seharian. jadi karena baru sama-sama kerja nih, tidur malam kan maksudnya baru ngobrol gitu kan. Iya iya, Nah, baru deep talk deep gitu talknya kan. kan malam. Jadi sering terjadinya malam ribut. Jadi abis itu ya tidur aja udah. Tinggal tidur. Nah, menurut kalian cinta itu dipertahankan dengan apa? Belajar lah. Sama-sama belajar. Iya. Iya kan, kalau seorang itu benar kan belajar kan, dia bilang benar, tapi itu make sense, benar, masuk akal itu. Dia Ya, harus baca quotes orang. Iya, kemarin gue kirim ke dia juga sih. Ya ada Iya, orang bagus sih. satu, ya mungkin satu fits lah ya dia ngomong kan. Ya Ada di cinta itu dipertahankan lewat belajar sih. Cinta Karena itu butuh belajar skill. mengoreksi hubungan. Nah Iya. itu benar itu, cinta itu butuh skill gitu loh. Belajar dari Nah. pasangan belajar dari kita, jadi kayak komunikasi lah ya. Enggak, gitu. intinya karena dia bilang, ya menurut gue itu benar ya. Jadi karena kita mengkawinkan orang dengan berbagai versi yang berbeda di setiap tahunnya. Jadi Gitu loh. kalau misalnya kita Iya. ya nikah nih, dari pacaran juga beda ya sampai sekarang. Iyalah, beda pastilah, versi benar. lah. Ketika Iya. versi jadi Iya. pasangan, versi jadi ibu, belum Ah. nanti versi jadi orang tua yang udah punya cucu. Moodnya berubah Moodnya pasti biasanya. beda. Iya Kayak benar-benar. mama kan dulu nggak bawel, nanti
Jadi Iya. maksudnya dia Iya. ngomong nanti kalau gue tua nggak mau bawel. Iya. Bisa aja tuanya dia bawel, ya kan? Karena kan udah beda versi dia. Mm-mm. Jadi pasangannya harus belajar lagi Iya. buat gimana cara maintain hubungannya gitu. Mm-mm. Oke, kalian punya impian kan kita pastinya. Mm-mm. Nah, kalian ada nggak sih impian yang mau kalian wujudin selama 5 tahun ke depan? Dari Kojimi dulu deh, karena kan yang nge-planning nih selalu kan, udah berencana setahun lagi mau apa gitu. Nah, kalau 5 tahun ke depan kira-kira planningnya mau kayak gimana? Ada nggak yang mau diwujudin bareng-bareng? Gue mau pindah rumah ke BSD sih kayaknya. Iya. Balik BSD lagi ya? 2028, 29 lah. Nggak tahu, tapi ini masih planningnya dalam artian kalau Ferin masih dia jobnya banyak kan di Serpong gitu loh. Ya kan kasihan lah DPP pulang pergi jauh kan. Ya mungkin gue cari rumah di sana sih. Ya. Berarti Ya, impiannya beli Sonora. rumah di Di Kalau sana. kalau si Ferinnya masih PP kerja di sana. Biar dia deket aja sih. Biar dia deket gitu loh. Tapi kalau ini ya di sini juga oke juga sih. Gitu. Oh, jadi 2 rumah ya, di sini dan di sana gitu. Tergantung. Planning Enggak. untuk ke depan. Iya, Tergantung makanya. lihat sikon. Dulu Lihat dia sikon. yang bilang Gue sih nggak suka mau sini. tinggal di sini. Gue Dulu sih dia suka- udah nggak mau di Jakarta. Kalau gue suka di sini sebenarnya. Sekarang dia bilang maunya lebih suka daerah Ya, Tangerang. kalau buat ini sih, karena kalau di sana gimana ya? Dulu kan gue masih kerja di sini kan. Kebanyakan maksudnya masih banyak apa ya? Sibuk banget lah dulu di Lebih sini. mobile lah. Kalau sekarang Lebih kerjaannya mobile. banyak kan di Kalau ini kan rumah. sekarang banyak kan di rumah gitu loh. Jadi di mana aja oke Jadi gitu. kalau kayak sekarang sih ya, kalau kayak dulu kan gue harus pulang pergi Serpong tiap hari, kalau nggak Oh. capek kan gitu loh. Jadi gue makanya lebih suka sini. Tapi kan kalau kayak sekarang kan yang lebih mobile Ferin kan. Karena udah merasakan gimana capeknya Iya. gitu ya PP setiap hari. Jadi kalau misalnya ini ya kalau emang dia masih nyaman lah ya, kita ngomong dia masih nyaman pulang pergi Serpong ya di sini nggak apa-apa. Tapi kalau dia emang mau ini ya pindah ke sana. Ya kalau 5 tahun mungkin itu ya rumah ya. Ya, Ya, so far itu ya mungkin. Iya. Impiannya lebih ke rumah. Rumah. Karena selama ini kita belum settle aja, maksudnya tinggal kan pindah sini, pindah sana, pindah sini. Maksudnya bukan karena sebelum siap beli rumah, tapi kayak banyak pertimbangan sih sebenarnya. Terus kayak mau beli rumah juga kan sekarang nggak semudah itu ya gitu. Apalagi maksudnya kita yang berjuang dari nol ini untuk punya rumah sendiri gitu kan. Nah itu kan juga perjalanannya kan panjang, proses panjang. Terus juga menentukan mau di mana dan kayak apa itu kan lumayan lama ya gitu. Ya apalagi sekarang anak kan pasti mau sekolah segala macam, lingkungannya pikirin itu perlu sekolahnya, segala dipikirin macam juga kerjaan kan. kita gitu. Itu sih. Kerjaan lu kali. Ya kan pikirin kerjaan lu juga, Enggak makanya lah, sekarang mah bebas lah lu. intinya kerjaan kita lah. Oke, kalau misalkan kalian bisa kasih pesan nih ke diri sendiri di tahun pertama kalian menikah, apa yang ingin kalian katakan? Oke, dari Kojimi dulu mungkin. All in Bitcoin lah. All in Bitcoin lah, gila lu. Semua langsung taruh sana lah. Iyalah, kalau tahun pertama nikah kan 2021, Bitcoin lagi jatuh, tembak lah semua duitnya ke sana. Udah langsung bisa beli rumah ya. Atau Impian iya. 5 tahun mendatang udah Harusnya bukan gua impian lagi nih, udah beli terwujud. emas saya semua duit gua. Sekarang dijual udah cuan Bisa ya. beli rumah nih. Berarti dari segi finansial ya kalau Kojimi. Bingung ya, Kalau soalnya. Ferin apa nih? Apa dari segi emosional atau ada waktu yang atau enggak kayak aduh kelamaan 5,5 tahun atau enggak kayak harusnya pacaran lebih lama nih supaya karena kan kamu begitu nikah langsung punya anak gitu, waktunya langsung untuk anak misalkan gitu. Betul. Sebenarnya nggak menyesal sih langsung punya anak. Maksudnya kayak di umur yang segini, maksudnya kan orang-orang lagi emang umur merit tuh. Teman-temanku pasti lagi banyak merit or baru punya anak. Nah aku tuh kayak udah lewat masanya gitu loh, maksudnya karena kayak anaknya udah agak gede, jadi udah nggak sesibuk chill ya, gitu, maksudnya lebih chill lah gitu kan. Cuman memang kalau dipikir pas udah merit langsung punya anak itu jadi sempet kayak merasa iri lah mungkin kayak dengan orang-orang yang kok enaknya bisa jalan berdua gitu, kayak mungkin ya gitu sih pesannya kayak lebih ada pengen travel time berdua gitu loh mungkin ya, tapi kan udah terjadi jadi ya nggak masalah sih, maksudnya nggak masalah menyesali juga, cuman
intinya ya kalau sekarang traveling ya bawa baby, maksudnya bawa anak gitu. Jadi lebih repot aja ya nggak bisa quality time Betul, berdua. karena nggak pernah sampai detik ini dari nikah, ya dari punya anak sih, sampai sekarang nggak pernah jalan-jalan berdua. Oh, Nggak pernah. literally pacaran berdua nonton aja gitu. Misalkan ke Maksudnya? bioskop berdua aja nggak pernah tuh. Tapi ya kita dari punya resort kayak baru 2 kali ya nonton. Dari nikah, kalau pacaran ya dulu kan sering ya pergi, tapi kalau nikah kayaknya hitung jari juga deh. Terus itu baru lagi zaman COVID kan. Oh iya, jadi nggak bisa kemana-mana Jadi nggak banyak juga. jalan juga. Terus abis itu lagi kerja juga kan emang. Jadi maksudnya bukan yang dominan pergi-pergi juga sih gitu. Terus karena paling jalan pun jalan ke mall. Tapi maksudnya yang pergi berdua, even baby moon juga nggak pergi sama sekali. Terus kayak orang honeymoon gitu kan. Kita Oh tadi iya. pengen plannya ke Jepang. Itu pun nggak jadi karena COVID. Belum bisa emang. Jadi cuma ke Bali. Jadi kayaknya jalan berdua tuh ya cuman Pas honeymoon honeymoon aja. aja itu nggak, jadi nggak, maksudnya nggak pernah emang yang plan traveling berdua gitu, nggak pernah sampai sekarang. Tapi kalian ada kepengen nggak sih quality time berdua kayak gitu, even cuman jalan-jalan ke mall yang cuman misalkan dalam hari ini nggak mau ngurusin anak dulu deh gitu, anak titipin dulu sama mama misalkan, terus kalian pengen quality time berdua. Ada setiap hari Jumat biasanya. Oh berarti Tiap ada hari ya, libur. tiap hari Jumat pasti Nggak, quality karena time aku berdua. libur Jumat. Pergi makan aja Pokoknya kalau nggak di hari libur lah, pokoknya di hari itu yang ada schedule aja pokoknya. Itu paling kayak sejam 2 jam itu pun- udah healing Itu banget pun ya. baru kepikiran sekarang, dulu sih enggak. Dulu Dulu beberapa enggak. bulan ini. Baru beberapa bulan ini sih. Iya. Kayak dia yang bilang, tiba-tiba dia bilang, kayaknya bolehlah kita tiap minggu sekali makan. Tapi itu pun cuma makan doang sih. Pergi makan aja berdua, maksudnya karena sekarang pun seapapun sedikit apapun waktunya kita bisa pergi tuh pasti bareng anak. Gitu. Beda sih karena apa kehidupan ini kan kita apa ya, bukan yang anaknya bukan yang bisa ditinggal juga sih. Masih gitu loh. Ya mungkin kan kebanyakan kan ya kita bisa bilang bersyukur lah ya kalau orang mungkin kan tinggal mungkin ada orang tua bisa jagain gitu loh. Ya. Jadi kan mungkin dia bisa traveling, ya udah kebetulan anaknya dekat sama orang tuanya juga nih. Sama neneknya lah ya, nenek kakeknya lah ya. Kan tinggal pure berdua. Iya. Jadi nggak bisa ditinggal sih. Sama mbak aja. Jadi kayak ya kalau mau ditinggal agak kasihan juga. Enggak, hati nggak tenang gitu ya. Soalnya memang guilty juga kali ya. Ditinggal sih. Kalau gue emang gue nggak apa-apa. Nggak mau. Dulu kita pertama kali pergi 2023 ya, 24 sih yang ke Korea itu. Ya itu juga pikir dia sempat bilang gitu apa mau ditinggal aja, dititip ke mertua kan gitu loh. Cuman ya maksud gue ya gue nggak mau, pokoknya kalau pergi semua. Iya makanya dia dari kayak kita pulkam gitu kan, bawa dia itu dari udah umur masih bayi 5 bulanan, udah diajakin. Bawa semua nggak boleh tinggal. Iya, jadi dari kecil udah kita ajak flight. Karena kemanapun dia menguntil gitu. Anak yang utama buat mereka. Harus. Oke, nih aku penasaran nih jadinya. Kan setiap hari Jumat ada waktu untuk quality time berdua yang pergi makan kayak gitu. Biasanya paling kayak sejam atau 2 jam. Nah, biasanya kita sekarang apa-apa tuh main gadget gitu kan. Nah, selama kalian lagi quality time berdua, apalagi kalian love language-nya kan quality time tadi. Itu buang semua gadget. Jadi maksudnya benar-benar ditutup handphone atau kalian benar-benar deep talk berdua atau ya masih sambil kerja juga? Enggak, sambil kerja juga. Kadang susah sih, enggak yang intens banget gitu ya. Maksudnya karena kan HP kan dibawa kemana aja nih, jadi kan pasti buka grup, buka chat, kadang klien chat apa gitu kan tetap kita balas kan. Cuman ya lebih ke ngobrol aja sih, ngobrol biasa aja sih. Cuman yang nyebelin adalah udah tahu keluar seminggu cuma sekali pergi, dia udah nunggu makanan belum dateng, pergi nge-vape dulu ke depan, kan nyebelin kan. Itu kan ritual, tetap butuh nikotin. Ya ritual. Apa? Ya apa-apa. Sama aja. Nah mungkin bisa vape-nya diambil dulu gitu kan, disita dulu vape-nya. Ya kalau dia ngobrol kan gue matiin HP, orang dia pergi aku ngapain? Kami komen ya edit video lah. Nanti gue rekam lo, gue kirim ke YouTube ini ntar. Gue rekam lo, datang lo pegang HP gak? Benar. Iya. Balas-balasan jadi.
Lucu banget. Ya udah terus. Kalian ada nggak sih the worst advice sebelum kalian married dari orang-orang terdekat gitu? Ini advice buat kita atau dari kita buat orang? Dari orang buat kalian sebelum married. Misalkan kalau udah married jangan nunda-nunda, langsung cepetan punya anak. Nah, menurut kalian ini tuh bukan advice yang bagus gitu. Ya itu, Karena kan kalian pengen quality time berdua dulu, biar bisa pacaran dulu, atau enggak misalnya dari segi finansial sebenarnya belum siap nih gitu. Kalau buru-buru punya anak kan harus di maintain sampai gede gitu kan, nggak bisa stop gitu. Nah, menurut kalian apa itu tuh? benar. Jadi ya dari semua itu sebenarnya udah kejawab dari pertanyaan lo ya. Jadi itu orang bilang nikah dulu aja, udah cocok lo nikah dulu aja. Nanti ya kadang-kadang orang banyak ngomong kan rezeki ada yang ngatur lah segala macam. Menurut gua ya setelah berkeluarga ya, menurut gua ya kita harus realistis sih. Harus realistis sih dalam artian ya kalau memang ya kita ngomong ekonomi mungkin belum mencukupi segala macam, ya harus minimum kan spend. Terus juga ya kalau lu punya anak ya lu harus siap dengan bertanggung jawab lebih sih, dan khususnya mengenai finansial itu sih. Masalah finansial itu kan menurut gua berumah tangga itu kunci lah ya menurut gue. Salah satu kunci, bukan kunci utama lah ya, tapi salah satu kunci lu mempertahankan rumah tangga lu ya balik lagi dengan finansial juga sih. Karena kalau lu tidak punya ya financial literasi ya, dalam artian ya mungkin lu kebanyakan cicilan, lu udah empot-empotan tiap hari, lu dikejar tagihan, katakan bulan ini lu harus bayar cicilan KPR, tagihan segala macem, itu akan membuat mungkin hubungan lu dengan suami istri, antar suami istri itu akan jadi memburuk sih. Karena pasti iya, karena akan jadi topik pembahasan utama gimana nih kita bayar cicilan ini, cicilan itu, biaya anak, nanti makan ini, kita kan balik lagi kita juga butuh refreshing segala macam. Jadi ya kita hidup cuman untuk dikejar tagihan. Apakah siap? Contoh lah katakanlah ya katakan KPR 20 tahun gitu loh. Apakah siap lo sampai 20 tahun mendatang hidup lo seperti itu gitu loh. Kalau gue sih nggak siap. Kalau gue, jadi gue tipe orang yang realistis. Apapun tuh harus realistis. Kalau memang ya, secara kemampuan khususnya balik lagi ya finansial itu kita nggak mencukupi, lebih baik kita ya mengurangi lah ya, entah itu gaya hidup lah, kebutuhan yang bisa dikurangin lah, bukan kebutuhan lah, kebutuhan pasti lah, keinginan lah yang dikurangin ya kayak gitu sih. Oh, tapi kalian pernah dapat saran itu nggak? Saran apa nih yang menurut kalian sebelum married? Menurut kalian nih nggak seharusnya ini disaranin gitu untuk orang yang baru married, yang akan married gitu. Ada juga yang pernah ngomong ke gue gitu kayak belilah rumah. Kalau misalnya udah berkeluarga, belilah rumah gitu loh. KPR nggak apa-apa. Kalau lo nggak beli, kalau nggak beli sekarang kapan lagi gitu loh. Kapan beli lagi? Rumah harus beli, kalau mau nikah harus punya rumah gitu. Nah, iya yang kayak gitu. Sebenarnya itu kan menurut kita sih bukan sesuatu preferensi yang, sih. Iya, buat gue sih preferensi sih. Kalau pada saat itu misalnya kan kita jujur emang pure, maksudnya modal sendiri nih, nikah, hidup semua, sama sekali tidak dibantu orang tua. Jadi kalau misalnya mungkin bagi untuk mereka yang sudah ada modal dari orang tua, udah dibeliin rumah, mungkin nggak terlalu pusing gitu kan. Kalau yang misalnya kita dari nol untuk start punya rumah, kayak misalnya nih kita mau merit, terus orang-orang bilang lu harus punya rumah, lu harus beli, kan masa nikah nggak punya rumah gitu kan. Kan sekarang sebenarnya banyak opsi ya, bisa sewa dulu, bisa sewa apartemen gitu. Bisa apa bebas gitu kan, nggak harus punya dulu. Betul. Gitu, stablein dulu. Betul. Gitu kan finansial. Kan ada yang kayak yang penting gue punya, gue mau cicil 20 tahun 30 tahun nggak masalah gitu kan. Nah cuman kalau kita beda konsepsi gitu sih, kayak mending hidup lebih tenang tapi pasti gitu, daripada dikejar hutang. Gitu sih intinya. Karena apa ya, kalau lu dikejar hutang kayak gitu gimana ya, gue tipe orang yang nggak mau ya, gue anti sekali kayak gitu sih, anti ya. Mungkin ya, jadi kayak karena iya hidup gue nggak tenang, jadi tentunya karena hidup tidak tenang ya pikiran lu nggak akan lebih jernih juga gitu. Pertanyaannya, bisa gak sekarang beli rumah? Bisa sekali, sangat bisa. Cuman gue nggak mau.
karena gue punya perhitungan sendiri Maksudnya ya. ada hitungan Iya. lebih realistis lah Iya, buat dia hitungan ngomongnya gitu. hitungan Jadi lebih ya udah gue realistis yang percayakan dimana saja pada gue maunya bapak ini. iya gue mau gimana gue dan keluarga gue ya, khususnya maksudnya anak gue, istri gue, segala macem ya bisa hidup dengan lebih nyaman setiap harinya, nyaman dan aman lah ya setiap harinya. Setelah itulah baru kalau karena menurut gue rumah ini apa ya, banyak orang mensalahartikan rumah juga sih. Kebanyakan orang ngomong ini aset, aset, aset. Iya, aset, aset yang tidak liquid buat apa? Atau aset yang bahkan di KPR pun itu bukan aset tuh, itu aset bank. Itu punya rumah, itu rumah punya bank. Kan surat di bank belum lunas, gitu loh. Iya kan? Ya mau orang nanti mengecam gue, benci gue ya gue nggak peduli juga sih. Tapi kebanyakan orang kan yang prinsipnya yang penting gue harus punya. Padahal itu rumah bank itu, lu belum lunas rumah bank. Iya, itu rumah bank gitu. Bahkan ada orang yang hidup seperti itu, yang bahkan gue bilang sebelum lo beli lo mikir gak sih, lo berhitung gak sih, contoh lah ya andai kata kita ngomong ada orang ngomong DP 10% rumah, ini udah out of topic ya, tapi maksudnya kadang mengenai rumah ya. Panjang ya. Iya, kadang ada DP 10% gitu loh. 90% lo bayar cicil. Kita logika lah, kita lu ngomong gak usah muluk-muluk lah, rugi rumah 3M aja lah ya. 3M lu DP ya, 1M lu pinjam 2M aja. Lu pinjam 2M aja. Kita ngomong bunga 7% aja. Itu lu bayar 140 juta loh. Kenapa lu nggak beli rumah? Lu nggak sewa rumah 140 juta, itu sih lu dapat rumah mewah sebenarnya. Iya gak sih? Logis gak? Maksud gue logis gak? Dibanding lu bayar bunga 140 juta setahun. Iya, apalagi zaman sekarang kan juga apa Iya. kita nggak pernah tahu nih kalau yang kerja kantoran, apalagi kan Bener. tiba-tiba di lay off Nah, gitu. Kan kita nggak pernah tahu ke depannya iya. gimana. Kayak kalau dia prinsipnya lebih ke Semua, gua hitung pasti dari iya, awal iya, kayak gitulah. semuanya harus Bener sih. kalkulasi. Sedangkan advice itu banyak sih masuk. Saya Iya. kayak lu kayak harus beli rumah dulu deh. Lu Mm-mm. harus ini kayak gitu banyak sih. Cuman ya balik lagi ke Kalau prinsip masing-masing iya lah ya. belum sanggup ya kenapa harus dipaksain Betul. gitu kan. Oke, thank you banget loh kalian udah berbagi tips sama kita di sini. Nah, sekarang aku pengen tes kekompakan kalian. Apa nih? Penasaran. Penasaran nggak nih apa? Jadi nanti kalian ambil satu pertanyaan yang ada di sini. Oke, boleh diambil satu. Siapa yang mau ngambil bebas. Ambil satu ya. Jangan nyontek ya. Oke, aku yang bacain. Lo tau pertanyaan gue? Oh enggak, ini dibacain. pertanyaannya Bacain. aku yang siapin, Oh. kita yang siapin. Yang mana nih? Oh, satu aja ya. Satu aja. Yaudah, dia Yang dulu. ini aja. Oke, kita lihat. Jangan nyontek ya. Kopi atau teh? Pasangan kamu lebih suka yang mana? Jadi tulis nanti Ferin sukanya apa, Jimmy sukanya apa. Aku tulis punya siapa? Kamu tulis kamu sukanya apa. Jadi nanti validasi. Dia tahu nggak nih, si Jimmy tahu nggak kamu Enggak, tuh jadi- sukanya apa? Tulis punya Jadi masing-masing. gue tulis punya masing-masing apa gue tulis punya dia? Kamu tulis punya Ferin, tapi tulis juga punya kamu. Oh, Gitu. Pilihan Jadi- kopi atau teh? Intinya punya kita berdua gitu Punya ya. kalian berdua. Agak gede bet tulisnya. Jadi aku yang penasaran nih. Pasti sama ini. Udah siap? Udah. Oke, siap. 3, 2, 1 nanti tunjukin ke depan ya. Berarti punya gue suka kopi. Ya udah tunjukin. Hah? Oh iya, terus nggak ada air putih. Nah, kan ini nggak kompak berarti. Ada yang beda Lo dikit. kan air putih kan? Iya, tapi kan kalau ditanya kopi atau teh, gue pilih Ini teh. jawabannya teh. Ferin bilang dia sukanya teh. Nah, kamu bilangnya Kan di rumah. air Iya, emang air gak putih. bisa tahu. Tapi kalau disuruh dipilih kan Kan antara dua gue itu. tadi bilang. Kopi apa teh nggak bisa Kalau pilih. antara antara dua Tuh, itu tuh, kan tuh. gue ngikutnya ini. Maafun. Emang gue minumnya air putih, tapi kan tapi itu maksudnya karena kalau disuruh pilih ya gue pilih teh. Kalau lu pasti kopi kan, makanya lu tulis. Aduh, gemes banget. Oke, satu lagi tadi sekarang Ferin deh yang ngambil. Apakah akan kompak? Oke, kita lihat. Kirain lu jawab gue Next. teh, jadi gue sampai sama. Kan gue bilang air putih. Kan gue bilang dari rumah pilihannya nggak ada yang lain. Oke, next pertanyaan. Siapa yang lebih susah diajak berhenti scrolling HP? Apakah Ferin atau Jimmy? Kita lihat jawabannya sama atau enggak.
Oke, 3, 2, 1. Wah, kompak. Berarti kompak ya. Parah. Aduh, mau lagi atau udah? Sekali lagi. Kita ngetes banget nih ya. Kompak apa enggak ya? Oh, aku yang ngambil ya. Oke. Yang ambil aja. Nih, kita lihat next. Hal pertama yang kamu lakukan setelah bangun tidur. Biasa Ferin langsung mandi kah? Biasa Jimmy main HP dulu. Serius banget. Oke, udah siap. 3, 2, 1. Tada. Kencing lah gue. Mau apa lagi? Nge-vape, gue tulis. Enggak lah, orang beser. Enggak kompak nih. Nge-vape apaan? Orang baru bangun udah kebelet lah. Terus lu apa? Sama, yang punya main gue HP. sama, punya lu beda. Lu buka HP kan? Iya, gue Iya, punya iya. HP sama. Gue lebih ngerti lu daripada lu ngerti gue. Aduh, lucu banget. Udah. Kesimpulannya, cinta itu nggak selalu datang dengan kembang api dan kejutan yang besar. Kadang dia datang pelan-pelan dari satu pesan dan satu usaha kecil dan dua orang yang sama-sama mau bertahan. Oke, thank you so much ya, Ferin dan Ko Jimmy udah mau ngobrol bareng kita di Penunjuk ID dan berbagi tips buat kita semua. Semoga obrolan singkat kita ini bisa menjadi penunjuk kecil buat kamu yang masih mencari cara untuk mempertahankan cinta dan hubungan. Dan semua yang kita obrolin dan sharingkan di sini itu balik lagi merupakan pengalaman pribadi dari Ferin dan Ko Jimmy. Jadi kalau kalian merasa cocok, boleh diambil sisi positifnya dan yang negatif bisa ditinggalkan saja. Kalau kamu suka dengan obrolan ini, jangan lupa follow dan share. Siapa tahu ada teman-teman kamu yang lagi butuh untuk mendengarkan ini juga. Aku Clara, pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap hangat, tetap mencinta, dan jangan lupa pulang ke hati yang tepat. Bye-bye.